Dumateng jamaah ngaji malam minggu yang dimuliakan Allah, kita akan mengaji pada malam hari ini beberapa pembahasan penting, khususnya berkaitan dengan tradisi-tradisi di bulan Ramadan. Jadi, sebagaimana biasa kita malam minggu melakukan kajian-kajian keaswajaan, yakni beberapa permasalahan ahli sunnah wal jamaah, khususnya yang berkaitan dengan tradisi atau budaya atau kearifan lokal di Indonesia ini. Baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan sosial. Di dalam bulan Ramadan dan di hari raya, banyak tradisi-tradisi di Indonesia ini yang mungkin menjadi ciri khas Indonesia. Yang tradisi ini sudah terjadi turun-menurun dari para kakek-kakek dan nenek-nenek kita semuanya sampai sekarang. Dan kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdlatul Ulama, sangat semangat menjalankan tradisi-tradisi ini. Walaupun akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan tentang legalitas syariat tradisi-tradisi yang kita lakukan, yakni beberapa orang yang di luar Nahdlatul Ulama atau beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa dengan apa yang ada di Indonesia ini. Apa di antaranya tradisi yang ada di Indonesia yang patut untuk kita jelaskan hukumnya, khususnya tradisi yang berkaitan dengan akhir bulan Ramadan ini atau dari raya. Contoh tradisi yang ada sekarang ini mulai apa? Ada tradisi ater-ater. Likuran. Ada tradisi apa? Bibian. Nah, kalau bahasa Jawanya itu biasanya ater-ater. Jadi mul ater-ater ke tetangga, ater-ater ke saudara-saudara, kemudian atau bahkan ke teman-teman yang akrab, baik dengan barang yang sudah matang atau barang mentah. Kalau di pedesaan masih banyak yang pakai barang masak yang langsung konsumsi, seperti bakso, misal lontong jangan lodeh, es dan yang lain-lain. Kalau di perkotaan yang banyak sudah pakai bahan mentah, karena mungkin ya orang kota tidak sempat masak, atau mungkin ya tidak bisa masak karena sibuk megawi itu. Jadi gimana tradisi yang seperti ini? Saya rasa tradisi seperti ini patut untuk dipertahankan, karena semangat yang ada di dalam tradisi ater-ater adalah pertama semangat sedekah, ya, semangat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang-orang pedesaan itu sangat suka untuk berbagi rasa. Cara aku jangan lode ya tonggoku ben ro rasane. Ngoten nggih. Enggak. Jadi berbagi rasa. Orang desa itu sangat semangat seperti itu. Nggih. Yang demikian ini ya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa kata Kanjeng Nabi, jika kamu masak daging kikil, perbanyaklah kuahnya supaya bisa berbagi rasa dengan tetangga. Apalagi yang kalau saya
amati filosofinya orang teratur itu di Indonesia rata-rata. Kalau yang aslinya lah, filosofinya apa? Tasyakuran. Itu rata-rata. Jangan lihat sudah, acara teratur itu pasti pada momen-momen penting yang menunjukkan keberhasilannya. Itu tasyakuran. Apalagi di akhir ini mungkin orang tasyakuran, aku diparingi sehat, diparingi waras, bisa melaksanakan puasa Ramadan, bisa melaksanakan tarawih. Yang itu tidak semua orang bisa demikian. Akhirnya ingin tasyakurannya dengan sedekah. Walaupun tasyakuran itu banyak bentuknya, ya, tapi kebiasaan orang Indonesia yang namanya tasyakuran itu berbagi rasa. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, tapi itu tidak pernah dilakukan zaman Nabi, umpamanya, tidak pernah dilakukan zaman Nabi. Loh, kalau di zaman Nabi tidak pernah dilakukan yang demikian secara khusus, mungkin iya. Tapi perintah Kanjeng Nabi untuk bersedekah dan bertasyakuran itu tidak pernah dibatasi waktu. Kapanpun mungkin, termasuk tasyakuran kita di bulan Ramadan ini. Mana dalilnya yang mau melarang? Paham? Dalilnya melarang apa? Kanjeng Nabi jelas-jelas suruh kita tasyakuran kapanpun kita ada dan sedekah kapanpun kita mampu. Selama tidak ada dalil yang melarang secara khusus, maka tidak ada larangan-larangan secara khusus. Sudah, laksanakan, teratur dengan sebaik mungkin. Karena itu, kalau sudah landasannya adalah tasyakuran, yang terpenting melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Sedekah termasuk. Ngoten. Jadi kita tidak usah ragu-ragu untuk melestarikan tradisi ater-ater yang ada di pedesaan atau yang ada di perkotaan. Walaupun tanda kutip, lakukanlah semampunya. Semampunya dengan arti ya, jangan sampai terkesan takaluf. Takaluf itu mekso-mekso sampai akhirnya mumet karepe dewi. Mampune sedekah es yo es. Mampune sedekah tempe yo tempe mau. Mohon nih. Pokoknya nunjukkan rasa tasyak. Ngoten. Jadi mampune sedekah mie ya mie, telur nggih telur. Ngoten. Jadi supaya kita itu tidak lepas dari perintah Tuhan la in syakartum la azidannakum. Syukur ingin, jadi kita bersyukur ingin ditambahi nikmatnya. Ngoten. Jadi di likuran ini ya kita syukur, mbok napa pengin tambahi nikmatnya apa? Mbok nawa barokah niki mbek pangeran dikai kesempatan malih tahun ngajeng iso asal barokah Ramadan malih nemoni Ramadan. Terus lagi kita berharap dengan sedekah ini, napa ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Gusti Allah. Oh, apa maneh tepak malam Lailatul Qadar semisal, tepak kae. Jadi semisal sekarang malam 27 nggih. Mungkin aja sekarang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang penuh derajat. Jadi ketika orang melaksanakan kebaikan di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kebaikan itu tidak terbatas baca Al-Quran. Tidak terbatas sholat tarawih. Jadi kalau umpamanya belajar seperti ini, ya kebaikan. Justru kita ini melakukan kajian adalah hal-hal yang bermanfaat bagi amalan kita. Kenapa? Karena kita membahas tentang intisari dari Al-Quran. Membaca Al-Quran hanya baca lafadznya, tapi kadang kita tidak tahu maknanya. Sekarang kita membahas tentang kesimpulan-kesimpulan para ulama yang disarikan dari Al-Quran. Ini lebih berharga. Ya, andainya kita sekarang ini pas dengan Lailatul Qadar, maka apa yang kita amalkan? Seperti beramal selama 84 tahun.
Apalagi gelem belajar sedekah duren, wah ganjarannya numpuk-numpuk. Nggih. Pemane mulai mantun iki disangoni duren kabeh tambah numpuk wis. Nggih. Nggih. Kopi barang niku wis. Numpuk-numpuk niku wis ndak ragu-ragu pun. Nggih. Jadi kebaikan itu tidak terbatas baca Quran, tidak terbatas ke tarawih. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Termasuk kata para ulama, kebaikan Lailatul Qadar juga ada pada perut-perut orang yang lapar. Ngoten. Ane jenengan semerep tonggo iku kaya durung adang wong. Dak di beras kiri beras. Kaya wong iku kate itu kelambi dak duwe duit. Seakan kayak duit. Sang. Jenengan gak ada harta lebih. Ngoten. Kaya Pak Anang kate nambalno pedae ndak duwe duit kayak duit nambal ban. Ngoten. Ngoten nggih. Ngomong nggih. Ngomong. Jadi kebaikan tidak terbatas waktu itu. Jadi monggo kebaikan semuanya dilakukan. Termasuk sedekah ini. Ater-ater. Monggo kita pertahankan itu. Ya. Jadi tradisi yang seperti ini jangan sampai gara-gara orang yang kaku di dalam bersikap menyikapi itu kemudian dihancurkan atau dibinasakan tradisi yang baik seperti ini. Jangan. Nggih. Ada orang khawatir mubadir. Ya, karena buahnya. Ya kalau jenengan khawatir mubadir ya kirimkan barang mentah saja. Nggih, barang mentah kan nonton. Nek barang mentah angel ya wis kertas abang-abang ndak apa-apa nggih. Nggih. Wes, iku wes ndak usah ada 10, 5 cukup pun. Kertas merah. Jadi masih banyak cara. Kalau khawatir mubadir nggih monggo kirimkan barang mentah nanti bisa di ngoten. Jadi ini patut dilestarikan. Tradisi teratur ampun ragu-ragu untuk dilestarikan. Kita sampaikan, ajarkan ke anak cucu kita. Kalau niku seneng banget ketika riyen dikengken mak niku enak teratur. Nggih. Lek khususnya lek biyen waktu Riyadin. Saniki kan mboten mulai likuran pun nggih. Ada juga kan. Oh, nggih lek daerah kula paling sepisan. Ngoten. Lek pun likuran napa nggih berarti Riyadin mboten sibuk. Nah, lek mboten likuran biasanya teratur wae Riyadin, teratur lontong niku. Nah, biasanya kula yang teratur kali mak dalu ngeten iki. Nah, mari magrib, kadang mari salat subuh kena teratur. Seneng gowo ngoten niku. Oh ya tradisi ngoten niku langkah niki. Tangga-tangga nggowo napa tempe. Nggo tempe be anu seneng ngoten iki di situ. Ini kauman. Kauman ada sendiri. Ada sendiri daerah saya nggih. Kauman nggih kauman. Mungkin teratur tonggo-tonggo dewi, ngoten biasa. Jadi maksud saya monggo ini dipertahankan dengan sebaik mungkin. Pokok tanda kutip kalau bisa jangan sampai takalluf. Kalau itu yaitu mengada-ada sampai mumet. Akhirnya tukaran duit bojone gara-gara ndak duit maksa ngoten niku nggih mboten neco. Semampunipun ngoten. Niku tradisi teratur. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tradisi di bulan Ramadan atau di hari raya. Ada tradisi di masyarakat nyumet mercon. Gimana tradisi nyumet mercon? Nah, nyumet mercon itu sudah diimbau sama pemerintah. Kalau mercon yang bahaya-bahaya itu jelas dilarang. Bahkan banyak kejadian orang yang kecelakaan mercon justru di rumah sakit tidak dirawat. Karena sudah diingatkan kok itu. Jadi menurut saya kalau sudah pemerintah memberikan peringatan yang demikian dan terbukti tradisi ini sangat berbahaya gitu loh. Ya saya rasa patut kita hindari sebisa mungkin. Sebisa mungkin hindari. Apalagi kan gini kadang tradisi mercon itu enggak ya hanya nuruti kesenangan dewi kadang-kadang gitu. Kesenangan dewi maksudnya tidak pandang di situ ada anak kecil, ada orang sakit, jendur. Jadi lek tadarus
bengi jam 11 kongon leren gara-gara alasannya arek cilik utawa wong loro. Nek waya mercon, wah prei sudah nggih. Jenduar arek cilik kok waget kabeh. Tapi nggak repot, itu kadang menjadi tradisi. Makanya kita sampaikan ini. Kalau menurut hemat saya, kalau mau merconan ya monggo sing mboten bahaya, kirani mboten bahaya, terus kirani ndak ganggu, nggih. Tapi koyoke mboten wonten sing ndak ganggu. Nggih. Terus kalau memane kembang api gimana ya? Kembang api pun tuh pemerintah juga menghimbau jangan sampai membahaya. Artinya banyak kejadian kebakaran gara-gara kembang api. Makanya monggo. Terus lagi kita juga harus mikir juga. Mau tuku mercon sampai kembang api entek ini jutaan. Nggih, cara kena fakir miskin piro ganjaran. Nggih. Makam yo. Nggih. Tradisi itu. Nggih. Kemudian sampai disumpet di makam, wah itu tambah tidak bagus. Boten bareng. Karena gini, di makam itu aja sebenarnya bacaan itu sebaiknya dilakukan dengan tidak bersuara, tidak keras. Nggih, ya biasalah. Jangan sampai keras-keras koyo bengak-bengok gitu ya. Ngoten niku. Ya biasa dilakukan ya bersuara monggo tapi tidak usah keras-keras. Itu gitu. Lah saiki kok iki duduk kirim Fatihah duduk opo malah mercon nggih. Oleh mayite tangi bingung. Itu jelas-jelas itu mboten sopan. Itu harus dihindari tradisi yang demikian itu. Harus dihindari. Kadang repotnya itu nuruti kesenangannya piyambak. Jadi monggo kita saling menasihati diri kita sendiri dan orang lain yang mampu kita nasihati supaya itu dihindari sampai tradisi mercon yang membahayakan dan mengganggu orang lain. Allah niku. Kemudian tradisi itu tradisi yang kedua. Tradisi yang ketiga adalah ziarah kubur. Ketika hari raya. Pripun ya saya mawon monggo dilakukan ziarah kubur. Di hari pada hari sebelum hari raya monggo, saat hari raya monggo. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting adab-adab ziarah kubur itu dijaga semuanya. Bawa kembang bagus. Bawa kembang bagus. Dengan arti kembang itu selama basah maka bacaan zikir yang dikeluarkan dari kembang itu juga manfaati pada kuburannya. Bagus. Tapi terpenting ya jenengan dewi maca Fatihah, ojo kok dele-dele kembang tok on ditinggal. Nggih. Kadang wonten. Lah yang perlu saya ingatkan adalah ketika ziarah kubur setidaknya jangan pakai pakaian yang tidak sopan. Kadang ada sebagian sualan tok, kadang sualan cendek terus lamben kadang niku kurang sopan. Atau kadang saya lihat wanita ya ada yang pakai kerudung terus kelambiannya sak mini cendek-cendek itu ada. Ya sing rada pantas sithik lah ngoten niku selok. Cara lengan yang rada dawa sithik. Ngoten. Jadi monggo kita hormati tempat kuburan itu. Itu tempat yang patut disakralkan. Bukan kita menyembah kuburan, bukan. Tapi tempat yang patut kita sakralkan, mesti ojo ngawur. Ngidek kuburan mawon mboten kenging lendono hajati. Ngoten. Jadi ngidek kuburan, ngene kok bal-balan kuburan, layangan kuburan. Niku wis mboten kenging, ngoten nggih. Ngidek kuburan mboten kenging. Niku. Ini tradisi yang ketiga. Kemudian tradisi yang keempat di saat akhir Ramadan atau malam hari raya, takbir keliling. Monggo diadakan takbir keliling, itu sunnah. Dengan arti bukan sunnah gitu. Takbir itu disunahkan untuk dilaksanakan dimanapun, termasuk di jalan. Jadi tidak harus buat takbir keliling. Jenengan semisal belonjo, malam hari raya mbek belonjo. Ya mbek sepeda motor takbiran dhewe itu napa-napa. Niku sunnah. Allahu Akbar. Mbek bojone misal malah romantis nggih ngono. Nggih. Walillahil hamd ngoten nggih. Keren. Mboten napa-napa. Nggih takbiran piyambak. Jadi memang takbiran gitu. Syukur jenengan saged damel takbir keliling
ngajak tiang-tiang sae. Tapi tetap adab-adab takbir keliling itu dipakai. Ngoten. Adab takbir keliling mesti piye nggih ojo dolanan, ojo tawuran tidak. Teng daerah kula riyin niku sempat wonten tapi mantune dilarang. Takbir kadang kan wonten teng berangkat teng kota sak truk. Ibuke nang kota akhirnya bolang-bolangan. Antar truk tawur. Sempat terjadi mboten teng Majang niki. Wonten mboten? Wih, waktu iku lek teng kota-kota sempat terjadi ngoten. Bahkan kanca kula niku wis tujuane elek, tujuan takbiran pun. Man tujuane kate guyonan. Nggawa napa men? Nggawa ampase tahu. Niku nggawa 3 glondong niku nggih. Wong serang tujuane serang-serangan panjenengan ngoten. Dadi ndak tujuan takbiran niku wis. Niku mboten bener niku nggih. Ya mboten bahayani ampas tahu kan lek kena yo jijik ngoten nggih. Nah, niku tapi kan mboten bener. Lek mau takbiran keliling monggo. Kados itu mriki wonten nggih, ana nggih masjid nggih. Sae cara ngoten. Penting dijogo adabe jangan sampai niku terjadi hal-hal yang membahayakan. Dan itu betul-betul takbiran ojo kur kaset disetel jenengan karo Yoberto. Kaset setel jenengan Yoberto. Enak ngenteni. Iya sing oleh ganjaran sound system ini nggih. Iya betul-betul takbiran memang takbir keliling ngoten nggih. Iya. Dari kok apa mana kok lagu berot niku karo-karuan niku. Nggih. Jadi betul-betul takbir keliling Allahu Akbar monggo. Sing sae ngoten diatur. Napa? Nggih sing sae mboten ngoten sing sae. Mboten usah musik-musikan takbir keliling ngoten niku. Terus teng musala-musala monggo diuripno tradisi takbiran niki. Teng mriki semisal nggih, takbiran niku mboten arek cilik to lho nggih. Kita sing tuwa-tuwa niki nggih disunahno kanggo takbiran. Mriki ora sekedap niki nggih. Nggih. Yang sangat dan Yunus mboten ora. Nggih. Betul panjange won. Nggih, terus tip ya. Nggih. Nggih. Akhire setel. Kaset setel nggih. Nggih, jadi sing sae niku nggih ngoten. Dadi lek kula sing kagum niki teng daerah ini, teng Masjid Ngaji Ngining niki sing jenengan Semerep. Greni niku dijadwal niku takbiran. Dijadwal, betul. Ini mriku wasiat Mbah Ening, pokok santriku kabeh lah masyarakatku ojo melok takbir keliling. Lek takbiran di masjid. Dan itu dipatuhi betul walaupun Mbah Ening pun sedo. Itu sudah masih 10 tahun saya eksis. Kula Semerep piyambak kula ndak. Saya kagum. Sing nom-nom niku nggih kumpul sing tuwek. Dadi wonten jadwale. Nggih jadwal sameten sampai subuh wonten jadwale. Wonten. Di jadwal niku per jamnya niku lek mboten tiang gansal wonten. Iki kata. Tapi nggih urip, mboten kaset asli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin teng mriki dijadwal lah. Nggih, 3 jam apa mul. Umpamane 3 jam Pak Suwandi, 3 jam Pak Soli sampai subuh lengkap bisa. Insyaallah lah 3 jam nggih. Nggih. Kesirap. Nggih. Nggih. Mungkin kalau misal 1 jam, misal. Saya rasa itu penting disiasati untuk menghidupkan itu. Itu sampai subuh betul. Kula kagum baru tahu di situ tok teng daerah kula dhewe teng anu nggih ngoten padha ae sampai jam 09.00 terus kaset ngoten. Lho padha. Ngoten. Lek kula dadi santri piyen nguat-nguatno kadang sampai jam 10 sampai jam 11 ngoten. Nguatno ngejak arek-arek ngoten niku. Terus wong tuwek-tuwek akhirnya moro pisan ngoten. Makanya perlu, jadi santri-santri ku ya medal kayak Rio misal ngeten iki. Ngojo wae takbiran dekem ae nang omah nggih. Takbiran teng masjid itu tenanan. Nanti niki takbiran itu bukan hanya disunahkan bagi anak kecil. Tapi kita niku monggo takbiran bareng-bareng. Ngoten. Ini tadi takbiran. Termasuk takbiran niku nggih teng griya nggih disunahno. Ibu-ibu misal nggih. Niku mboten hanya wong lanang tok sak wedok sunah. Teng griya mbek notoi jajan takbiran misal nggih. Nggih godhog lontong ngoten. Nggih. Insyaallah barokah nggih. Niki takbiran. Jadi penting sekali takbiran niki kita lestarikan. Nah, terus malih tradisi yang ada di bulan di waktu hari raya. Tradisi makanan lontong atau ketupat semisal. Niki dilarang napa mboten nggih. Wonten sebabnya ngeten, sebagian wong sakniki ngarani
Makanan ketupat ambil lontong itu bid'ah katanya. Sapa sing gawe lontong karo ketupat riyaya mlebu neraka. Lah repot iki. Nggih, ngopo jamane Kanjeng Nabi ndono lontong karo ketupat. Lah repot nggih. Dadi bendino mangan tempe yo haram nggih. Kanjeng Nabi tidak kenal tempe ora tahu. Kan repot nih. Jadi piye maksudnya? Cor kula nggih lontong kali ketupat niku kan nggih tradisi mawon, masalah budaya kebiasaan mawon. Di dalam Islam ada kaidah, ketika kebiasaan itu tidak bertentangan dengan konon-konon syariah, sudah lanjut mawon. Betul napa-napa. Lah saiki bertentangan ini di sekedar bentuk mawon kok. Sing biasa berupa sego sing mboten dibentuk saniki sego niku dibentuk. Mosok ngoten gara-gara ngoten neraka. Kan repot. Niki wonten fatwa sebagian ustaz wonten. Niku fatwa-fatwa kiai-kiai sing kaku-kaku niku. Lah bahkan kemarin ada fatwa dari ustaz-ustaz sing kaku-kaku niku. Napa? Kultum ba'da tarawih niku lho bid'ah. Melakukan kuliah, memberikan pengajian ba'da tarawih itu bid'ah katanya. Itu perbuatan tidak pernah dilakukan Nabi dan yang mengatakan kultum itu masuk neraka. Ya Masjid Al-Hikmah neraka tok mendino ana kultume. Mendino ana kultume niku. Kok lho sampai ono fatwa sing ngoten niku katanya. Niki kan lucu, sak lucu-lucune katanya. Jadi makanya kita itu wis melo Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama yang sangat luas di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan niki. Jadi napa termasuk masalah lontong, ketupat, monggo pun terusaken. Kula bahkan seiling teng tarim niku masyaallah. Kudu nangis ketika riyo iling ketupat karo lontong. Waduh wis. Kudu nangis sampe guys tuh. Biling bojo bareng nggih. Wong kula berangkat nang tarim ku duwe bojo. Oh nggih bojo tak tinggal nang omah nggih. Oh ya apa rasane ngoten nggih kan. Oh, perjuangan nggih. Jadi apa niku jenenge tradisi itu membuat kita. Kula terang loh. Waktu saya diberi kesempatan kali guru kula Habib Muhammad Junaid kali Habib Abdul Qadir untuk menjelaskan mal farqu bain adat tarim Indonesia fi Syawal gitu, napa perbedaannya Indonesia kali tarim di bulan Syawal. Khususnya fil Aid khususnya dalam hari raya. Kalau terang no, perbedaannya di antaranya adalah di Jawa atau di Indonesia ada makanan khusus hari raya. Yang jadi at-ta'am al-musamma bil lontong gitu ya. Oke, saya sebutkan bil lontong wal ketupat. Madau, apa itu katanya. Oke, saya sebutkan itu mungkin. Wah, saya sebutkan gini, oh itu makanan khas yang tidak ada di bulan-bulan lain, jarang ditemukan kalau di ini sehingga sepertinya saya katakan nggih, sepertinya hari raya nggih, kalau tidak ada lontongnya itu tidak sah. Nggih, nggih. 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 Lah itu, saya katakan ka'annal aid ya idalam yujad fihi lontong lam yasih begitu. Kalau apa namanya hari raya tidak ada lontongnya itu seperti gak sah. Itu kita sebutkan bahasan itu. Beliau kagum-kagum, oh gitu ya. Itu. Jadi saya rasa monggo lah. Ini kita teruskan tradisi lontong dan ketupat. Kalau itu dihilangkan, wah tidak ada khasnya. Hampa ya. Enggak. Kemudian diganti bakso yang tidak pati keren mana nggih. Sing hebat nih. Wonten hebat tradisi Indonesia. Dan tidak dihilangkan. Napa? Gawe jenang. Lek wayahe kawinan. Nggih. Lek no? Jenang napa? Wajik, jenang wajik. Jenang wajik. Itu kan tidak pati dimakan itu. Iya, betul. Tapi kayak ketika wayahe pernikahan tidak ada wajiknya, kok gak sah. Lah nggih. Omane nguduke ndak kelamben barang niku. Sak keringete netes barang. Bisa jadi. Oke kan? Konsor. Iku lho ujung-ujungnya udah dimam niku. Itu nggih. Ya gimana? Ya ndak apa-apa enggak itu. Tapi tidak dimakan. Ya salah ndak makannya bukan dasar gawe wajib. Nggih. Lek kula doyan wajib gitu. Oh ini saya anget wae cowok. Nah itu, masalah lontong juga gitu. Betul masalah. Itu tradisi. Terus tradisi terakhir yang ingin saya sebutkan setelah ini kita tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Tradisi berjabat tangan di bulan Syawal ini. Jadi bulan Syawal ini kita sering lagi riyo jabat tangan, nih.
Nah, itu bagus, monggo. Jenengan niku apa seduluran, ngoten. Tapi, nah nih, jarene iya bainal iman wal eman-eman. Ya apa gitu. Waduh, iki pertaruhan iman be eman-eman. Ngoten, iki lek aku salaman iki imanku sing tak taruhno. Lek ndak gelem salaman kapan maneh sama biar wedok ayu. Kawin ndak payu-payu ngono ya. Sekawin ndak payu-payu. Mumpung ngono iki mun gitu. Makanya perlu kita kita jabat tangan dengan perempuan bukan mahram itu perlu dihindarkan sekali. Jangan kita muda-muda seperti itu. Kita ya semampunya lah, semampunya jenengan. Sering kalau sampai akan tentang santri-santri kulo, khususnya ya laki-laki dan perempuan, ya perempuan khususnya itu jangan muda-muda yang perempuan jabat tangan dengan laki-laki. Pokoknya lah wis arek wedok pun SMP. Saat ini kan nopo nggih, pun gede-gede lah kayak niku. Terus pinter maca, punan. SMP saat ini kan terus pinter maca. Kuantosi dari niku akhirnya timbul fitnah-fitnah sing lain. Kalau wedok tak wanti-wanti saestu. Ngoten. Lah arek lanang SMP niku sik koyo kekanak-kanakan. Kayak Rio ini kan sik ketok arek sik bocah. Ngoten kan saya SMP. Tapi lah arek wedok yang sekelas Rio niku sik ketoke gede. Ngoten. Pemane teng talang. Cepet payu gitu. Cepet payu talang nih. Ngoten. Makane niku diwanti-wanti. Hadirin jamaah ngaji malam minggu yang dimuliakan Allah, niku yang bisa kita sampaikan tentang tradisi-tradisi yang berkaitan dengan Ramadan yang perlu kita amalkan jika itu baik dan perlu kita hindari jika itu tidak baik. Monggo menawi wonten sing ditangletaken tasih wonten. Monggo. Nggih. Jadi saya sholat taraweh, kemudian setelah sholat taraweh baru ingat ternyata saya belum sholat isya. Bagaimana sholat taraweh? Nggih. Hukumnya sholat taraweh sebelum sholat isya. Jadi taraweh itu harus dilaksanakan setelah sholat isya. Harus itu. Tidak sah kalau tidak sholat isya dulu. Tidak sah. Seperti tahajud. Tahajud itu harus tidur dulu. Kalau tidak tidur, ya tidak jadi tahajud. Jadi sholat sunnah biasa. Jadi taraweh kok sama jenengan sholat, diniati taraweh kok belum masuk waktunya, ya tidak boleh. Ngoten. Jadi harus setelah sholat isya dulu. Walaupun sholat isya dilaksanakan semisal di waktu maghrib. Misal jamak takdim. Oke, jamak takdim Yunan. Mantun semisal perjalanan, mari sholat maghrib langsung sholat isya. Nah ini kan jamak takdim kan berarti masih waktu maghrib kan ya. Jamak yang di waktu awal. Ini boleh langsung taraweh. Boleh. Ngoten. Tapi syaratnya pokoknya setelah sholat isya. Lain betul sholat isya betul ini. Harus sholat isya dulu. Ngoten. Dari sabda. Karena napa nggih wajib nih. Ngoten. Habis itu sholat tasbih itu gimana dong? Betul napa. Nggih kapan pun. Tasbih. Membatalkan sholat. Seandainya membatalkan sholat, saya dapat 1 rakaat. Maka karena dulu untuk seandainya mikrofon itu bengong. Terus membatalkan. Atau ada anak-anak lagi gurau. Terus kita membatalkan supaya anak-anak tidak gurau. Atau membawa anak-anak nangis. Terus batalkan. Kalau itu sholat wajib tidak boleh itu dibatalkan. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Bahkan kalau mamanya itu maslahat umum ya baik sekali. Tapi kalau kebelet ya? Kebelet tipis atau kebelet mentok? Sholat wajib lah. Iya. Betul apa-apa daripada bocor masjid nih. Itu darurat nih. Dalam? Saya tadi tidak boleh. Misalkan mikrofon bengong. Sholat wajib saya belum menemukan yang membolehkan ya kalau gitu. Sholat wajib. Sholat sunnah sangat boleh. Jangan taraweh kok pas bengong ya tangani dulu. Nah, itu sholat wajib saya belum menemukan itu. Sholat yang membatalkan. Bahkan ngeten. Memang sholat wajib itu harus dijaga betul. Contohnya ngeten, pomo nggih, jenengan sholat subuh. Abamul sholat subuh. Mantun ngoten sewu. Waktu sholat subuh oleh sak rakaat kok ana wong nyolong sepeda motor abamul. Niki apakah boleh membatalkan apa gimana? Tidak oleh syarat dan membatalkan piye? Kejar be sholat. Lah nggih niki jenenge sholat di syiddatil khauf. Karena takut nggih. Boleh itu kejar nggih. Oh iya tapi aja maling ya ora batal.
Pipi Allahu Akbar, Fatihah mlebu. Boleh, sujud semampunya ngoten iki. Sujud semampunya. Ngoten niku jenis salat sidatul khauf. Boleh itu. Lek membatalkan saya belum tahu pendapatnya. Tapi yang boleh misal kebakaran atau kebanjiran ngoten niku. Kalau yang membatalkan saya belum pernah tahu pendapatnya. Lek sing pipis mboten tahan niku wonten pendapat memang. Mboten tahan tipis iki dipastikan bocor ya kalau tidak batal niku ada yang mengatakan itu. Mengatakan boleh itu dibatalkan. Atau mengepom temannya di belakangnya. Makanya kalau saya pernah cerita ke jenengan, saya pernah sholat Jumat menahan sakit perut. Okay. Akhirnya ketika rakaat kedua saya mufaraqah jamaah. Jadi ini imamnya baca suratnya panjang. Ketika rakaat pertama saya masih kuat nahan karena sholat Jumat itu yang wajib jamaah itu hanya 1 rakaat. Rakaat kedua imamnya baca panjang iki aku melo imam yakin jebol iman iki. Lah aku sampai ngentut nang kene, iki sing batal itu aku tok iki. Wah ndak guyu wong mana batal iki. Akhirnya saya mufaraq niat misah dari jamaah, saya sholat sendiri. Lanjutkan. Sampai saya salam lho imamnya suratnya durung mari. Nggih. Imamnya durung mari tuh diwaca niku nggih. Akhirnya kula mari salam nggih. Terus kula langsung metu masjid. Nah, terus jeding. Mari Jumatan diparani wong. Nggih. Sampeyan melu aliran opo? Ketika itu. Ya akhirnya saya jelaskan kalau itu tidak masalah. Sholat Jumat itu yang wajib jamaah itu hanya 1 rakaat. Umpamanya Masjid Al-Hikmah sepakat, wis jamaahnya cukup 1 rakaat ae. Engko sing lainnya mufaraqah wis. Rakaat kedua ndak usah jamaah. Diwi-diwi. Sah nih. Tapi syaratnya selama 1, tidak ada yang batal sholatnya. Kalau sholatnya ada yang batal, maka tidak sah kabeh akhirnya. Kudu Jumatan maneh. Kalau tambah soro, oke. Tambah soro nih. Tidak ada yang batal. Kalau ada yang batal, tambah soro. Jadi wajibannya hanya 1 rakaat sholat Jumat. Makanya jenengan ketinggalan sholat Jumat, kok nemu 1 rakaat, maka cukup nambahi 1 rakaat. Kalau tidak nemu 1 rakaat, misal jenengan datang imamnya tahiyat akhir. Dengan datang sholat Allahu Akbar. Maka gimana? Setelah salam jenengan nambahin 4 rakaat. Jadi sholat duhur karena sudah tidak dianggap sebagai sholat Jumat. Sholat Jumat itu hanya wajib dapat 1 rakaat. Jadi kalau datang Allahu Akbar imamnya tahiyat akhir, salam nambahi 4 rakaat. Tapi kalau masih menangi 1 rakaat, menangi ruku imam, maka cukup nambah 1 rakaat. Ngoten. Sholat Jumat tetap. Nggih, sholat Jumat. Ngoten. Karena ngawal ini kan sholat Jumat. Tahajud setelah sholat witir. Nggih. Ada yang mengatakan sholat witir itu penutup. Nggih. Apa dibolehkan sholat tahajud setelah sholat witir? Nggih. Karena sambung dengan sholat tarawih. Nggih. Jadi tahajud itu memang harus dilaksanakan setelah tidur dan yang baik memang sebelum witir. Dengan arti witir itu sebagai penutup. Ngoten. Tapi mamane witir dilaksanakan di awal, mboten napa-napa. Wonten hadis Kanjeng Nabi lawit troni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Dengan arti lek wis mari witir pertama ya engko ndak usah witir maneh. Ngoten. Mboten usah witir maneh. Tapi jenengan mau melaksanakan salat mau terserah. Tak usah witir. Lek cara kula nggih cuman witir niku nggih dilaksanakan baca tarawih. Napa? Karena apa? Karena 1 ya witir itu sunnah. Pahalanya besar. Dan disunahkan berjamaah. Kalau untuk Ramadan sunnah untuk berjamaah. Jadi kan akhir-akhir tidak berjamaah malah. Ngoten. Turun karuan kesirap barang. Terus kesirap ada di witir. Tidak harus sholat witir lagi. Betul. Betul harus witir lagi. Karena bangun kan jagain sahur-sahur kan. Oh Oke. Beda betul. Sempat Lanjut. sholat tahajud. Nggak usah witir lagi. Kalau witir lagi tidak jadi witir. Oke. Witir kan ganjil. Oke. Jadi kan sholat 3 rakaat, nanti 3 rakaat lagi, 3 tambah 3, 6 tidak witir lagi. Oke. Terus caranya Gus, kalau ambil 3 rakaat itu nggak usah tahiyat, langsung apa? Boleh. Yang umum kan 2 rakaat terus 1 rakaat. Umpamanya langsung 3 rakaat boleh. Saya di pondok tanpa tahiyat awal. Kalau di pondok oleh sholat witir, ini langsung 3 rakaat.
Jadi Bilal niku sallu sunnatal witri salah sarukaatin jami'atan rahimakumullah ngoten nggih. Ngoten. Jadi kalau biasanya ngoten langsung 3 rakaat, mboten mboten lagi tawaf. Tapi sing paling bagus 2 rakaat atau 1 rakaat. Itu paling bagus. Itu yang afdol, ngoten nggih. Paling afdol ngoten. Lawan langsung 3 rakaat nggih mboten napa-napa. Nggih. Kalau melaksanakan kalau salat dia qobliyah zuhur sama asar sama zuhur itu kan 4 rakaat. nggih. Itu langsung 4 rakaat atau mungkin Yang paling bagus 2 rakaat. Karena yang satunya muakkad, yang satunya ghairu muakkad. Ngoten. Jadi qobliyah zuhur itu 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat ghairu muakkad. Paling bagus 2 rakaat. Dan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu sangat dianjurkan. Karena termasuk laporan amal tiap hari itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi amal jenengan tiap hari itu ada catatannya. Nggih, itu laporannya biasanya qobliyah zuhur niku. Mane ba'diyah itu diaktifkan. Makanya ulama menekankan kenapa? Karena ingin ketika amal itu dilaporkan dalam keadaan ibadah. Terus pada maghrib lagi. Pada maghrib itu amal lagi dilaporkan. Makanya ulama mengatakan la iso pada maghrib ojo ngurusi dunya. Pada maghrib ngurusi dunya biasa urip mboten tenang. Akhirnya dunya tok. Padahal ini kan terangan tentang kitab-kitab ngoten. Pada maghrib itu adalah termasuk laporan amal tiap harinya. Ngoten. Dan penentuan besoknya amalnya. Terus kalau mingguan laporan itu biasanya hari Senin dan Kamis. Ngoten, hari Senin itu dilaporkan. Jadi di samping hari Senin itu hari kelahiran Nabi, kita juga disunahkan karena ada laporan amal hari Senin. Jadi apa? Puasa. Nih, puasa nih terus. Kita disunahkan puasa akhirnya. Sampun, ngoten malih. Napa Pak Ferry? Ahmad. Kalau suatu masjid atau musola itu harus jamaah satu, nggak boleh 2. Satu desa, satu dusun. Ada musolanya 2 jamaah. Tidak boleh 2 jamaah. Maksudnya gimana? Ya, 2 imam. Oh, 2 imam. Ya, tapi ada bagaimana? Gimana maksudnya? Dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Ibadah sholat maghrib gitu misalnya. beda. Wonten jamaah sholat maghrib terus iki kemarin jamaah mana sholat maghrib gitu. Iya. 2 imam. Nggih. Kalau satu waktu atau Nggih, beda imam. Iya, yang bagus memang jadi satu. Tarawih mawon memang yang bagus jadi satu. Tapi tarawih itu asalnya dilaksanakan sendiri-sendiri. Zaman Kanjeng Nabi tarawih berjamaah itu sudah ada. Tapi sendiri-sendiri. Jadi kelompok niki dapat jamaah dewi. Dapat jamaah dewi. Terus zamannya Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar kan mau cerdas. Oh, ketok salebut dari Sayyidina Umar nggih. Wis jadi satu imam. Ngoten dari Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar sampai dawuh nikmatil bid'ah hadhihi. Iki lho perkara anyar sing paling apik yo iki.